Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita boleh bertemu di pagi hari yang baru ini untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Mari, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Kau masih memberikan kesempatan buat kami untuk hari yang baru pada pagi hari ini. Untuk kami boleh juga mendengar suara-Mu pada pagi hari ini. Berbicara Engkau Tuhan, kami siap untuk mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul kita pada pagi hari ini adalah Manusia Baru. Manusia Baru. Landasan firman Tuhan diambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai 20. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan kasihi. Ada seorang anak Tuhan yang setia dalam melayani Tuhan. Orangnya sangat mengasihi Tuhan dan sesama. Namun, tiba-tiba kemudian ia kembali ke cara hidupnya yang lama dahulu. Dengan hidup di dalam dosa. Selama itu ia mundur dari semua pelayanan. Bahkan tidak pernah lagi ke gereja. Serta memisahkan diri dari saudara-saudara seimannya. Ia kemudian terlibat dalam jaringan narkoba sebagai pemakai dan pengedar. Akhirnya ia ditangkap polisi dan dipenjarakan. Di penjara ia mengalami kekerasan dari sesama narapidana. Kekerasan yang dihadapinya di penjara serta narkoba yang dikonsumsinya membuat tubuhnya semakin melemah sehingga akhirnya ia meninggal dunia dalam usia yang masih cukup muda. Sangat tragis. Seorang Kristen yang dulu sangat setia melayani Tuhan harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang sangat menyedihkan di dalam lumuran dosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang mau dikatakan dari renungan pada pagi hari ini? Inilah adalah salah satu contoh orang Kristen yang kembali ke cara hidup yang lama. Dia kembali ke dalam kehidupan yang lama, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jelas Tuhan menghendaki anak-anaknya untuk meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Dan jangan kembali ke dalam kubangan manusia lamamu itu yang penuh dosa. Efesus 4 ayat 22 sampai 24 mengatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus Tuhan. Karena itu hendaknya kita menanggalkan cara hidup yang berdosa serta mengenakan cara hidup yang berpegangan dengan firman Tuhan. Dan jangan kembali ke dalam hidup yang lama.
Memang tidak dimungkiri zaman sekarang adalah zaman yang serba gemerlapan. Globalisasi sedang terjadi. Kecanggihan internet di mana-mana bisa kita akses dengan cepat. Nilai-nilai firman Tuhan mudah dikesampingkan. Nilai-nilai dunia yang mudah tersebar lewat teknologi informasi, lewat media sosial, mudah meresap di dalam hidup setiap orang dimanapun dia berada. Kita mudah terbuai saat ini oleh gaya hidup dunia yang tidak alkitabiah. Namun bagi kita anak-anak Tuhan, cara hidup yang benar tetaplah cara hidup yang sesuai dengan Alkitab. Kita boleh-boleh saja, bahkan harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi saat ini. Namun kita tidak boleh terlena olehnya, terbawa arus olehnya. Kita harus menjaga hidup sedemikian rupa seturut kebenaran firman Tuhan dan kekudusannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi firman ini mau mengatakan bahwa kita sudah mendapatkan keselamatan di dalam Yesus di kayu salib. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Karena kita sudah memperoleh keselamatan di dalam Yesus, kita dituntut untuk melakukan cara hidup yang baru sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita lewat kematian Yesus. Lewat kematian Yesus. Jadi jika orang-orang di luar Kristen berusaha hidup benar supaya mendapatkan keselamatan, maka kita orang-orang yang telah ditebus Allah berusaha hidup benar karena telah mendapatkan keselamatan di dalam Yesus. Karena telah mendapatkan keselamatan dalam Kristus. Yaitu menjadi manusia baru. Jadi Bapak Ibu, karena kita sudah ditebus Allah. Ya, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Sehingga status kita adalah manusia yang selamat di dalam Kristus. Jadi karena kita adalah manusia baru, manusia yang selamat, maka hidup kita harus sesuai dengan status kita sebagai manusia baru itu. Jadi harus berusaha hidup benar di hadapan Tuhan. Karena status kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak manusia baru. Jangan kembali ke dalam kubangan dosa. Jika kita kembali ke dalam kubangan dosa, maka firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada lagi hubungan kita dengan Allah. Kecuali kalau kau mau bertobat. Jadi Bapak Ibu, kita harus percaya bahwa di dalam Yesus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah ada. Jangan kembali ke dalam cara hidupmu yang lama. Selamat pagi. Selamat berkarya. Lakukanlah hidupmu sesuai kebenaran Tuhan, karena engkau telah diselamatkan olehnya dengan darah yang mahal, darah Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu. Amin.